Utami menangis usai dijenguk orang tua dan anaknya di rutan gitu. Terus ada postingannya lagi, ada postingan dari Virusnya, bunyinya adalah seperti ini ya. Berbuat baik aja terus sama orang, mau dibalas nggak baik pun jangan buat kita menjadi orang jahat. Tetap jadi orang baik, yang penting selama harga diri kita nggak diinjak. Kalau itu terjadi serahin sama Allah dan hukum, katanya begitu. Apakah ini sebuah pertanda akan terjadi penundaan penahanan? Ya, kita nggak tahu ya. Mungkin pertimbangannya juga bisa kan karena baru melahirkan, baru punya anak gitu kan bisa. Soalnya kalau nggak salah ada yang jadi tersangka juga tidak ditahan, alasan pertimbangannya adalah karena baru punya anak, itu ada juga. Siapa itu? Kalau nggak salah aku baca beritanya itu, kalau nggak salah inisialnya adalah NM. Wah, aku baca berita ya kan. Oke, baiklah. Oke, next yang berikut ini adalah Ola Ramlan yang kemarin juga heboh karena membuat postingan tentang masalah pilih-pilih teman ya. Netizen langsung kepo, siapa yang dimaksud dengan Ola? Ola musuhan sama siapa? Ola menjauhi siapa? Siapa tuh temannya yang suka ngomongin orang di belakangnya? Nah gitu ya, ini ada postingan Ola Ramlan tiba-tiba curhat soal pilih teman. Sindir siapa? Katanya gitu. Oh, mudah-mudahan bukan aku ya, dia bilang gini. Ini postingannya waktu itu ya. Sadar nggak kalau siapa teman kita itu cerminan diri kita? Mungkin kita sering tidak sadar berteman dengan perokok, lama-kelamaan jadi perokok. Berteman dengan orang yang suka gosip, aku dong, lama-lama. Berteman dengan orang yang pandai bermuka dua, lama-lama kita juga tahu cara bermuka dua ya. Kalau ini aku nggak suka, aku orang mukanya satu aja, cuman ini aja ya. Sebenarnya memang tidak selalu, tergantung kita memanage diri kita terhadap pengaruh sekitar gitu. Orang jadi tanya-tanya, ini yang dimaksud siapa sih Ola? Kan Ola sekarang juga udah berhijrah, apakah dia akan meninggalkan teman-temannya yang dulu gitu ya. Netizen pun ramai berkomentar dan berspekulasi. Akhirnya dijawab sama Ola, hei teman, tulisan kemarin tidak ada tujuan ke siapapun ya. Jangan sampai jangan asumsi loh, jangan menghakimi, jangan gibah, katanya itu. Itu untuk semua, aku pribadi juga buat semua orang, katanya gitu. Oke deh Ola, aku percaya padamu ya kan. Oke, next yang berikutnya. Oh, yang berikutnya adalah artikel ini terkait yang terbaru adalah penangkapan Mbak Nunung untuk kasus narkoba ya. Jadi ada beritanya bahwa berdasarkan hasil tes rambut ya. Rambut kan kadang-kadang katanya kan kalau orang memakai itu residu-residunya ada di rambut ya. Sampai rambut itu tumbuh berapa lama ketahuan kira-kira dia memakai berapa lama begitu ya. Ternyata dari hasil tes rambut, kami ambil rambut tersangka NN yang panjangnya sekitar 12 cm, tepatnya 11,9. Kemudian tersangka JJ itu sekitar 33 cm. Setelah itu dilakukan pengujian dan kesimpulannya maka paling tidak dia menggunakan itu sudah 13 bulan kalau dari punyanya NN. Nah, rambut paparnya lagi. Padahal sebelumnya NN sempat mengaku bahwa baru memakai 5 bulan terakhir. 5 bulan atau 13 seperti apa? Keluarganya melihat adakah keanehan selama 13 atau 5 bulan terakhir? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Lain Marsha Gardena, wanita kelahiran Depok 24 Juni 1996 ini adalah anak dari Ian Sambiran, suami Nunung yang kemarin tertangkap bersama Nunung karena kasus kepemilikan narkoba. Marsha sendiri adalah anak kandung Ian dari pernikahan Ian yang pertama. Nama Marsha menjadi perhatian setelah Jumat lalu berusaha menjenguk sang ayah, namun tak bisa ia temui karena Ian masih harus menjalani proses pemeriksaan. Sebelum ditangkap, Marsha dan Ian sempat memiliki janji untuk bertemu, namun tidak jadi karena Ian keburu ditangkap pihak polisi. Dari cerita Marsha, ia dan Ian memiliki hubungan ayah dan anak yang tidak begitu dekat. Asalnya, ia pun baru mengenal sosok sang ayah saat ia pertama kali bertemu Ian ketika dirinya berusia 17 tahun. Sementara itu, Bagus Permadi, anak kedua dari pernikahan Nunung dan Daniel Setiadi ini terlihat menangis saat diwawancara mengenai penangkapan sang ibu pada 19 Juli kemarin. Sempat tidak diizinkan menjenguk oleh pihak kepolisian, Bagus akhirnya bisa bertemu Nunung pada hari Seninnya. Bagus mengakui bahwa ia sama sekali tidak mengetahui jika sang ibu sudah 5 bulan ini menggunakan narkoba jenis sabu. Namun ia sempat menemukan kejanggalan di 5 bulan terakhir, yakni sikap Nunung yang tiba-tiba sering mengunci pintu kamar dan kerap menghindari kontak mata ketika diajak berbicara. Tertangkapnya Ian pun turut disesali oleh Bagus, di mana menurutnya Ian selama ini bisa menjadi bapak yang mampu menyatukan keluarga mereka. Seperti apa kabar terbaru keadaan Nunung dan Ian saat ini? Lalu bagaimana hubungan klaim Marsha dengan Ian dan Nunung? Dan benarkah jika Bagus selalu diingatkan Nunung agar tidak terjerumus narkoba? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.
Oke, pemirsa, kita sudah bersama dengan Marsha. Marsha ini adalah putrinya Mas Ian Sambiran ya. Iya. Ini Mas Bagus. Mas Bagus ini putranya Mbak Nunung. Ya. Oke, ini kita mau tanya dulu nih awal-awal update terbarunya ya, bahwa berdasarkan penelitian analisa rambut katanya sebenarnya kok kayaknya udah 13 bulan terakhir gitu Mbak Nunung itu apa ya menggunakan narkoba. Kan sempat cerita emang ada yang beda gitu. Tapi kan 13 bulan yang lalu kebayang nggak sih ada atau pernah terlihat ada yang aneh nggak sih? Gini. Sebenarnya 5 bulan atau 13 kalau Mas Bagus jujur-jujurnya? Ya kalau dari pengakuan mama kan 5 bulan. Iya. Ya kan selebihnya kan aku pribadi aku nggak tahu gitu. Dan melihat gerak-gerik mama pun nggak ada yang mencurigakan Nggak ada sama yang sekali. mencurigakan. Iya. Karena emang tiap hari ketemu ya? Iya, setiap hari ketemu. Nggak sama sekali nggak ada yang beda? Nggak ada yang beda. Cuma sering mengunci di kamar itu menurut kamu? Ya, mama tuh mulai lebih sering mengunci di kamar tuh jam-jam 10, jam 11 malam gitu. Biasanya setelah pulang kerja jam 10, jam 11 malam itu mama main sama cucunya, main di kamar gitu. Bahkan nggak pernah nutup pintu gitu loh. Biasanya Seperti itu. Kapan terakhir dia mulai nutup pintu jam 10, jam 11 malam? Ingat nggak? Mas? Ya nggak inget ya, cuman memang Nggak inget ya? itu aja yang sih perubahan yang signifikan sih. Oke. Nah ini kalau Marsha ini kan anaknya Mas Ian ya, Iya. baru ketemu di umur 17 tahun. Sama Mas Bagus ini kenal nggak sih? Enggak. Oh enggak, ini baru ketemu hari ini di sini. Iya. Nggak tahu malah kalau Oh enggak tahu kalau ada putrinya Mas Ian. Iya. Dan kemarin sempat menjenguk ke hari Jumat. Iya, sempat cuma kemarin pas hari Jumat ternyata nggak ada jadwal jenguk sama ternyata ada reka struktur ulang ya. Yang mereka ke rumahnya dulu terus reka adegan segala macam jadi emang nggak bisa Nggak bisa ketemu. dijenguk Iya. begitu ya. Ini ada artikel bahwa kamu sebenarnya punya firasat pada saat papa ya. Papa itu akan ditangkap, kamu pengen ketemu waktu itu. Iya, bukan punya firasat dia akan ditangkap karena obviously aku nggak tahu. Cuma entah kenapa malamnya itu hari Kamis aku lagi sama teman-teman di daerah Pakubono terus aku ngerasa kayak aku lagi mau maksudnya nyari kabar papa lagi Pengen karena tahu ada udah apa lama sih? udah lama nggak ketemu. Terus aku mau nanya, aku sempat WhatsApp. Aku WhatsApp jam 8 tapi lasin papa waktu itu jam 4. Jadi aku ngerasa kayak dibalas nggak ya? Ya udahlah biarin aja gitu. Aku WhatsApp terus dia bilang dia langsung balas ternyata dia bilang katanya baik kabar papa. Terus aku tanya kok udah nggak pernah kabarin aku lagi gitu, nggak mau ketemu aku bilang gitu. Terus kata papa iya mau dong gitu, kapan ya kata dia gitu. Terus aku cuma bilang aku besok ada di daerah Pakubono lagi kata papa, nanti papa kabarin besok gitu. Besok Jumat itu Iya. ternyata malah ada kabar. Ternyata hari Jumat siangnya aku sih lihat dari online ternyata ditangkap. Gitu ya. Kamu gimana sebagai anak yang baru bertemu lagi tuh umur 17 betul ya? Iya. 17. Jadi Bukan 17 tahun, aku baru berhubungan lagi sama papa setelah 17 tahun. setelah 17 tahun. Iya, tapi baru ketemu itu aku udah lulus SMA sekitar 19 tahun. Baru ketemu. Iya, baru Jadi ketemu. hubungan tuh kontek-kontekan SMS-an aja. Iya, teleponan, aku Telepon. sempat ngobrol sama papa. Dari umur berapa berarti kamu nggak ketemu sama papa? Dari papa sama mama pisah dari umur 6 bulan, aku 6 bulan. Oh, masih bayi Iya. berarti ya. Jadi nah terus setelah 17 tahun nggak ketemu, terus akhirnya ketemu, terus hubungan kamu sama papa tuh seperti apa sih? Baik sih, cuma nggak yang sering ketemu, nggak baik. Kebetulan papa ngubungin aku juga sebelum sama istrinya yang sekarang. Jadi dia nyari aku, dia minta maaf gitu, baru bisa berhubungan katanya. Ya udah nggak apa-apa lah namanya anak gitu kan. Jadi ya udah berhubungan baik aja sampai aku akhirnya lihat di TV terus mama bilang tuh papamu ada di TV gitu. Saya bilang kayak iya. Ya udah sih gitu aja. Jadi ketika papa menikah lagi sama Mbak Nunung, kamu nggak pernah dikenalin sama Mbak Nunung, anak-anaknya Belum Mas ada Bagus baru kesempatan sekarang. sih. Belum ada kesempatan. Tapi sebenarnya ada nggak sih keinginan kamu untuk ya bisa lebih sering silaturahmi, ketemu gitu? Kalau mau ketemu aku udah pernah bilang sama papa kapan dikenalin gitu. Biasalah kalau ketemu aku cuma tanya-tanya gitu aja kata papa. Ntar papa bawa gitu. Sempat pernah janjian, papa sempat nelponin aku tapi aku waktu itu lagi sibuk di kantor jadi sempat nggak bisa ketemu. Aku bilang sama papa nggak bisa pak. Nah dari saat itu ya udah nggak Terus ada agak lose perjanjian contact gitu ya. iya. Ya nggak mungkin ini ada ketemu hikmah lagi. akhirnya kamu ketemu ya sama Mas Bagus juga salah satunya. Kamu sebagai anak gitu kalau melihat kejadian ini ya sama juga kayak Mas Bagus sempat waktu press conference juga sampai sedih sampai nangis banget gitu ya. Apa sih yang mungkin Mas Bagus deh nih kalau kita lihat videonya pada saat nangis apa sih yang sebetulnya paling disesalin gitu sama Mas Bagus sampai sebegitu sedihnya gitu.
yang paling diseselin sesalin itu sebenarnya ini, kok bisa saya kecolongan gitu. Colongan. Padahal aku tuh stay sama mama di rumah. Kenapa bisa kecolongan? Itu aja sih penyesalan. Oke. Coba kita lihat ya waktu itu Mas Bagus pernyataannya seperti apa di awal-awal ketika ada kabar Mbak Nunung tertangkap karena narkoba. Kita lihat berikut. Yang pertama-tama sih yang pasti saya kaget. Terus setelah itu Saya sangat sedih dengan berita ini. teruskan aja sehingga sampai di sini. Saya nggak tahu apa-apa sebenarnya tentang kejadian seperti ini tuh, kaget, sangat kaget sekali, sangat shock. Tidak tahu kalau ternyata akan terjadi seperti ini tuh, nggak tahu sama sekali. Dan saya juga baru sampai di Jakarta tadi pagi dari Solo, baru nyampe tadi pagi. Iya Mas Bagus tadi cerita itu baru bisa nangis itu ya. 2 hari nggak tidur begitu ya, Iya. karena baru dari luar kota. Iya. Pada saat press conference itu apa yang paling berkecamuk? Aku capek, sedih, apa sih yang paling mendominasi? Itu udah nggak mikirin capek, nggak mikirin apa-apa, pokoknya pikirannya cuman, mama gimana ya di dalam ya gitu. Karena aku tahu pribadi mama tuh nggak bisa yang apa-apa tuh selalu, kalau nggak manggil anaknya, manggil istriku, manggil bapak gitu. Mama tuh selalu teriak seperti itu gitu loh. Jadi harus ada yang nemenin. Harus ada yang nemenin. Oke. Dan di hari pertama itu aku bener-bener, ini gimana mama ini di dalam ya gitu. Terus kemarin terakhir ketemu Mama kapan? Tadi siang. Tadi siang. Tadi siang Seperti aku- apa kondisinya Mama? Alhamdulillah mama sudah jauh lebih baik dari hari pertama, dari hari kedua. Karena udah bisa ketemu sama cucu, sudah bisa ketemu sama adikku yang paling kecil juga. Alhamdulillah. Emang kalau hari pertama kayak apa Mbak Nunung? Mama Ya, kayak apa? yang pasti mama shock, sedih sih. Shock, sedih. Sedih. Kamu bilang kamu merasa kecolongan. Seandainya kamu lihat tanda-tandanya, Mas Bagus, kamu pengen apa? Kamu bisa, menurut kamu akan melakukan apa yang kalau seandainya kamu bisa baca Ya mungkin tanda-tanda? apa ya? Yang pertama aku rangkul mama dulu. Kalau memang bisa untuk direhab, kenapa enggak? Kan kita harus ngobrol baik-baik kalau semisalkan aku tahu kalau mama seperti itu gitu. Oke. Terus di dulu gitu, pernah nggak sih Mama cerita bahwa pernah juga terlibat narkoba atau ada nasihat-nasihatnya Mama lah tentang narkoba ke anak-anak? Mama menasehati anak-anaknya iya, menasehati semua anak-anak angkatnya juga iya. Tapi mama cerita itu nggak pernah, Oh nggak pernah cerita, kalau pernah hanya menasehati aja gitu. hanya menasihati. Apa yang kamu ingat dari nasihatnya Mama? Ya pokoknya sih, yang pasti mama selalu bilang kamu jangan pernah main-main narkoba gitu. Narkoba itu bahayanya luar biasa lah. Kata Mama seperti Kata mama seperti itu. Nah pada saat itu kan terjadi di rumah yang kamu tempatin juga, ada istrimu, Iya. ada anak-anak Iya. gitu. Nah itu mereka anak-anak terutama ya, cucu-cucu tuh gimana melihat itu kan ada ramai, ada polisi, ada pemberitaan, ada wartawan gitu. Kondisi keluarga gimana? Alhamdulillah sih bapak-bapak kepolisian juga semuanya waktu terjadi penggerebekan itu mereka benar-benar yang benar-benar nggak yang gerabak-gerubuk gitu. Anak-anak juga sama sepupuku itu dia dibawa ke kamar semua, jadi nggak ada yang ke bawah. Nggak ada yang melihat. Nggak ada yang melihat. Tapi mereka sempat bertanya karena ini sudah jadi pemberitaan. Bagaimana kamu menjelaskan ke Ya mereka? kita sih cuma menjelaskan mama lagi sakit, bapak lagi sakit, lagi dibawa ke rumah sakit, seperti itu aja sih. Seperti itu aja. Oke. Baik, ini coba kalau kita tunjukkan foto ya buat kalian berdua ya. Coba ini foto yang pertama, coba lihat yang berikut. Nah ini, ini foto papa ya, Marsha. Kalau kamu ketemu papa gitu nanti bisa berhasil ketemu. Apa sih kamu mau menyampaikan apa ke papa? Mau nanya keadaannya aja sih. Maksudnya kan papa kan dikenal karena istrinya dikenal sama seluruh Indonesia gitu ya. Karena istri. Mau nanya pasti kan ada tekanan, ada beban gitu, semua orang tahu nih gue masuk TV pakai ini pakai itu apa segala macam.
mau nanya keadaannya aja sih, aku concern sama keadaan. Nah kamu sendiri gimana? Kamu pun juga akhirnya jadi dikenal gitu. karena ya bersentuhan dengan public figure. Apa? Kamu juga mengalami apa tekanan atau nggak enak Enggak rasanya sih. menjadi sorotan publik? Oh enggak, aku enggak terlalu disorot kok, enggak. Jadi enggak ada tekanan gimana, cuma paling yang tahu aja nanya, teman-temanku pada nanya, itu papa beneran, pokoknya bener-bener pas hari itu DM-ku tuh semua isinya teman-temanku yang nanya, itu papa ya ampun sabar ya, semua ngomong kayak gitu. Keluarga aku Ada nasihat nggak kamu ini? Biasanya orang tua nasihatin anaknya gitu ya. Ada sebagai anak kamu ingin ngomong apa sama papa berkaitan dengan kasus narkoba ini? Mudah-mudahan sih setelah selesai semuanya lebih, aku nggak bisa lihat fotonya, lebih ini aja, lebih apa ya, lebih sadar aja kalau itu salah gitu, jadi jangan dideket-deketin lagi. Kalau kamu lihat foto itu, apa sih yang paling terbesit cepat di benak kamu tentang sosok papa gitu selain sosok ayah yang baik? Udah jarang ketemu sih, jadi aku Apa yang paling kamu ingat sekali lihat wajah itu? kan ketemu aja sih. Yang kamu kangenin apa? Enggak, cuma aku mau ketemu aja, aku cuma mau tanya aja kabar. 17 tahun gak ketemu itu pasti ada yang hilang dalam diri kamu. Kalau papa bisa bebas, apa yang ingin kamu lakukan bersama papa? Mau ketemu aja. Mau ketemu aja? Lebih sering ketemu? Mau papa? Udah lama soalnya nggak ketemu, terus tiba-tiba harus kayak gini gitu kan, nggak enak ya. Kamu akan lebih sering bertemu dengan papa. Kalau Mas Bagus, coba kalau yang ini Mas Bagus. Ini kan Mas Bagus kemarin nangis, kan merasa kecolongan gitu. Ada apa yang mungkin Mas Bagus akan lakukan lebih baik lagi di masa depan kalau Mama nanti pulang ke rumah? Yang pasti lebih pengen menjaga mama lagi, lebih fokus ke mama lagi. Karena aku pribadi benar-benar kecolongan saat itu. Sangat-sangat kecolongan, kenapa sampai terjadi seperti ini. Kamu merasa menyesal kamu kurang memperhatikan? Iya. Kamu sibuk apa? Sebe- Kamu sibuk? Karena betul? sebenarnya aku kan road manager mama kan. Hmm. Setiap hari aku tuh selalu berdua sama mama. Sampai hal seperti ini pun sampai aku nggak tahu tuh bener-bener kecolongan gitu. Jadi kamu ngerasa malu? Bukan malu sih, cuman lebih ke apa ya? Kok road nyesal manager aja. tiap hari ketemu nggak tahu gitu? Iya. Kayak nyesek gitu ya? Iya, ya mungkin karena mama sekarang kan sudah ada dengan bapak gitu kan. Ada pasangannya? Sudah ada pasangannya, jadi sudah nggak seperti dulu apa-apa ceritanya ke aku. Sekarang lebih ke bapak gitu. Cerita nggak sih Mama make itu betul karena butuh stamina, karena harus kerja, menjadi tulang punggung keluarga begitu? Kalau yang disampaikan mama ke media kan memang mama seperti itu, bilangnya seperti itu. Ke kamu? Enggak sih. Karena memang yang aku lihat memang saya pun yang ngikutin mama aja bener-bener capek. Padahal saya nggak kerja loh, saya cuman ngikutin mama Nemenin aja ya? loh. Apalagi mama sebagai yang harus berakting di depan Harus kamera, tampil, iya harus tampil. berpikir apa yang harus dikreasikan begitu ya. Oke, baik. Mudah-mudahan tetap sehat ya. Amin ya Allah. Mama terima sama kasih. Papa, jadi bisa punya kesempatan berkumpul bersama keluarga lagi dan menjadi lebih baik, lebih sehat. Amin. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Bagus. Terima kasih, mudah-mudahan bisa segera bertemu ya Mbak Marsha ya. Nanti bisa ketemu juga ini jadi satu keluarga yang lebih sering ketemu semuanya. Oke. Kita akan kembali lagi, ada satu keluarga juga yang mau kita bahas. Siapakah mereka? Ini keluarganya. Kalau ini produktif banget ya, semuanya ngeluarin album nyanyi. Oke. Kita akan kembali ke Tami Rumpi.